Gerak nasti. Gerak nasti merupakan suatu gerakan pada tumbuhan yang arah geraknya tidak terpengaruh oleh rangsangan yang ada. Gerak nasti dibedakan menjadi tigmonasti, haptonasti, fotonasti, dan nasti kompleks. Berikut penjelasan dan contoh gerak nasti. Tigmonasti adalah gerak nasti yang disebabkan oleh rangsangan mekanis berupa sentuhan atau tekanan. Gerak tigmonasti disebut juga dengan seismonasti. Contoh dari gerak tigmonasti yaitu gerak mengatupnya daun putri malu karena terkena sentuhan. Respon mengatup seperti layu ini akan terjadi dalam waktu singkat sekitar 1-2 detik. Dan untuk kembali ke posisi semula, tumbuhan putri malu membutuhkan waktu kurang lebih 10 menit. Mekanisme gerak ini juga disebabkan oleh pengaruh perubahan tekanan turgor di dalam sel-sel pada persendian daun. 2. Haptonasti. Haptonasti adalah gerak nasti yang terjadi pada tumbuhan insektivora yang disebabkan oleh sentuhan serangga. Misalnya, menutupnya daun tanaman kantung semar dan venus ketika tersentuh serangga kecil. Jika seekor serangga mendarat di permukaan daun, maka daun akan menutup dan serangga tersebut terperangkap sehingga tidak dapat keluar. 3. Fotonasti. Apa sih fotonasti itu? Fotonasti adalah gerak nasti pada tumbuhan yang disebabkan oleh rangsangan cahaya matahari. Contohnya ada pada bunga pukul 4 yang akan mekar pada sore hari dan menutup pada esok paginya. Yang keempat, nasti kompleks. Nasti kompleks adalah gerak nasti yang disebabkan oleh beberapa faktor sekaligus. Rangsangan yang diterima dapat berupa cahaya matahari, suhu, air, dan zat kimia. Contoh gerak nasti kompleks adalah gerakan membuka dan menutupnya stomata. Gerak tropisme. Gerak tropisme adalah gerak yang disebabkan oleh datangnya rangsangan. Gerak tropisme dibedakan menjadi gerak fototropisme, gerak geotropisme, gerak hidrotropisme, gerak kemotropisme, gerak tigmotropisme, gerak termotropisme, dan gerak sketotropisme. Berikut penjelasan dan contoh gerak tropisme. Yang pertama, fototropisme. Fototropisme adalah gerak tropisme yang disebabkan oleh rangsangan berupa cahaya matahari. Contoh dari fototropisme adalah pertumbuhan koleoptil rumput menuju arah datangnya cahaya. Koleoptil merupakan daun pertama yang tumbuh dari tanaman monokotil yang berfungsi sebagai pelindung lembaga yang baru tumbuh. Fototropisme disebut juga sebagai heliotropisme. Fototropisme dibagi menjadi dua, yaitu fototropisme positif dan fototropisme negatif. Fototropisme positif merupakan gerak tanaman menuju ke arah datangnya cahaya, sedangkan fototropisme negatif merupakan gerak tanaman menjauhi ke arah datangnya cahaya. Kemudian yang kedua adalah geotropisme. Geotropisme adalah gerak tropisme yang disebabkan oleh rangsangan gaya gravitasi bumi. Geotropisme disebut juga gravitropisme. Geotropisme positif jika gerak responnya menuju ke bumi atau menuju ke bawah, misalnya gerak pertumbuhan akar. Sedangkan geotropisme negatif jika gerak responnya menjauh bumi atau menuju ke atas, misalnya gerak pertumbuhan batang. 3. Hidrotropisme. Apa sih hidrotropisme itu? Hidrotropisme adalah gerak tropisme yang disebabkan adanya rangsangan berupa air. Gerak akar tumbuhan selalu menuju ke tempat yang basah atau ke tempat yang berair. Biasanya akar tumbuh lurus mencari air yang ada di dalam tanah. Akan tetapi, jika pada arah tersebut tidak terdapat cukup air, maka
akar akan membelok ke arah yang cukup air. Gerak akar menuju sumber air disebut hidrotropisme positif. Yang keempat, kemotropisme adalah gerak tropisme yang disebabkan adanya rangsangan berupa zat kimia. Misalnya, gerakan akar yang menuju unsur hara ataupun pupuk dalam tanah. Yang kelima, yaitu tigmotropisme. Tigmotropisme adalah pergerakan pertumbuhan sel tanaman yang dirangsang oleh sentuhan. Contoh dari tigmotropisme adalah pertumbuhan tanaman sulur seperti anggur dan tanaman yang pertumbuhannya merambat dan memiliki sulur yang membelit bagian penopangnya. Sulur tanaman akan tumbuh lurus hingga menyentuh sesuatu. Ada kalanya kontak sulur tersebut merangsang sulur untuk tumbuh melilit karena terjadi perbedaan kecepatan pertumbuhan karena sel-sel yang terkena sentuhan akan memproduksi auksin dan pertumbuhannya menjadi lebih cepat hingga membengkok dan melilit sumber sentuhan. 6. Termotropisme. Termotropisme adalah pergerakan tanaman sebagai respon terhadap perubahan suhu. Contoh termotropisme adalah daun rhododendron yang menjadi keriting sebagai respon terhadap suhu dingin. 7. Skototropisme. Skototropisme berasal dari bahasa Yunani, yaitu skotos, yang berarti kegelapan atau kekelaman. Jadi, pengertian dari skototropisme adalah pergerakan pertumbuhan ke arah kegelapan. Sekian penjelasan tentang gerak pada tumbuhan, yaitu gerak nasti dan gerak tropisme.